Sebelum kita mulai usaha, kita tuh harus mempelajari secara matang produk kita tuh apa, pasarnya gimana, gimana cara jualnya, gimana cara ngelolanya dengan baik. Minimalnya kita tuh mempelajari dulu apa yang harus kita mulai sebelum kita benar-benar memulai. Karena nanti resiko di depan itu kita nggak tahu apa yang kita bakalan hadapin, Mas. Semudah yang dikira, nggak segampang yang dikira. Banyak motivator yang bilang usaha tuh mulai dulu. Emang mulai dulu, Mas, cuma kalau planning yang nggak matang, siap-siap aja jeblok. Saya menghindar bagaimanapun ya, yang namanya masalah tetap aja bakalan ada terus, Mas, terutama masalah utang ya. Disitulah saya ngerendung sampai berbulan-bulan, stres itu, Mas, bingung mau ngapain, nggak bisa apa-apa, udah ada. Hidup itu kayaknya udah begini aja lah, udah tinggal bunuh diri aja lah, utang bermasalah di mana-mana. Perkenalkan, nama saya Dodi Alfian. Sekarang saya sekarang usaha di bidang fabrikasi, modifikasi, dan konstruksi juga. Spesialis boot container, yaitu sebuah tempat untuk orang jualan lah, ruko-ruko portable, minimalis, dengan budget yang murah dibanding nyewa ruko ya, Mas ya. Nah, lokasi kita itu ada di Rorotan, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, kita di sini udah dari tahun 2020 sampai sekarang. Saya itu cuma lulusan SMK, yang habis itu kerja ikut bokap jadi sales kontainer. Ini jualan kontainer ini lumayan susah nih, Mas, karena kan customer kan perusahaannya, company, terus prosedurnya juga rumit, mengurus mulai dari penawaran, terus negosiasi, survei, ngukur, sampai deal, itu lumayan susah. Nah, ada momentum di mana itu ada customer punya budget sekian, pengen bikin untuk jualan coffee shop. Nah, itu kontainer tuh nggak masuk dari harga itu. Nah, saya nyari tahu lah, ini apa sih. Ternyata ada temen juga yang jualan kayak gitu, itu namanya boot container, Mas, dan harga segitu udah dapat tuh coffee shop kayak gitu tuh, wujudnya bagus, cakep. Nah, saya datang ke tempat lokasi teman saya, begitu saya perhatiin, menarik juga ternyata, Mas, karena customer kan UMKM ya, menengah ke bawah, ada juga menengah ke atas. Nah, itu ke semua kalangan masuk. Dari situ saya belajar dan saya tertarik untuk memulai sendiri di tahun 2020 sampai sekarang. Jadi itu bokap itu usaha kontainer karena kebetulan ya waktu itu posisi bokap itu kan tukang ojek ya. Kerja apa aja yang dikerjain bisa dikerjain lah. Itu diajak sama orang kerja di bidang kontainer ini, Mas. Modifikasi lah bidangnya. Nah, untuk produknya itu kontainer office. Jadi waktu itu bokap diajak kerja sama temen, sama saudara, sama tetangga lah, diajak kerja. Nah, dari situ bokap itu belajar banyak, mulai dari pekerjaan A sampai Z, mulai dari awal pendirian pekerjaannya gimana, mulai awal produksi sampai selesai, sampai finishing, sampai di lokasi diantar ke customer tuh bagaimana, dia paham. Belajar kayak gitu tuh. Nah, setelah itu bokap paham nih pekerjaan-pekerjaan dari awal sampai akhir, tahu teknis kerjanya, tahu jenis material, tahu cara kerjanya, tahu cara pemasangannya, tahu segalanya lah untuk masalah produksi ya. Sampai dia itu belajar jualan, dipercayalah sama bosnya untuk jadi tangan kanannya. Nah, di sana itulah mulai memperbanyak aset, mulai dari customer ya, terutama ya customer itu udah banyak, bokap langganan tuh banyak banget. Sampai dia keluar dari perusahaan bosnya yang dulu itu, customer tetap ngikut ke dia, Mas, semuanya ngikut, itu jadi aset. Nah, dari situlah customer mulai banyak, modal kekumpul. Walaupun waktu baru pertama keluar itu nggak langsung sewa lahannya karena modal belum ada. Di nyewa masih di mana-mana tuh, mental-mentalan, nyewa di sono untuk satu project, di sana nggak bisa, nanti ganti lagi pindah tempat lain, nyewa lagi untuk satu project lagi. Begitupun seterusnya sampai kekumpul modal sewa lahan lah di sini. Nah, sekarang ini lahan yang disewa sama bokap ini luasnya 3.000 meter persegi. Dulu baru pertama nggak nyampe segitu, cuma 1.000-an lah. Nah, karena permintaan tinggi, produksi juga banyak, terus ditambah kita udah punya alat berat, itu tuh untuk lahan 1.000 meter persegi itu nggak cukup. Akhirnya kita nyewa lagi sampai sekarang
di 3000 meter persegi. Nah itu lumayan biaya sewanya mas. Saya itu punya masalah di tahun 2020 karena faktor ini juga ya, pengalaman gak punya, pengetahuan gak ada, kerja asal ya kerja aja lah, namanya juga orang baru pertama ya, mulai aja. Tapi ternyata begitu kita mulai tanpa ada planning, benar-benar berantakan sejadi-jadinya mas. Karena di jalan tuh kita nggak tahu ada masalah apa, kita nggak tahu cara nanganinnya, nyemplung jadinya. Nah jadi di tahun 2020 tuh baru pertama mulai, saya ada project lumayan besar, dana CSR dari sebuah supermarket. Dari supermarket itu dia dikelola ke sebuah yayasan besar, sebuah yayasan lah. Nah yayasan itu muter uangnya lagi, dibentuk jadi sebuah manajemen. Manajemen itulah yang mengelola dana CSR itu mas. Itu dibikin beberapa ratus unit kafe untuk jualan di beberapa supermarket yang udah kerjasama dengan mereka tuh, kontrak kerja lah sebutannya. Nah ketika itu dapatlah saya telepon permintaan bikin booth ukurannya 4x2 8 unit. Mereka datang ke workshop, deal harga segala macem, sudah masuk ke tahap produksi. Kita kerjain nih sesuai keinginan si customer nih yang datang ke tempat, udah kita ikutin. Ternyata di tengah produksi ketika pekerjaan sudah 80%, tiba-tiba itu si bos besarnya, si atasan, si yang orang datang itu mas, dia itu bilang kok nggak sesuai, kok beda, kok warnanya nggak sama, kok semuanya beda, semuanya bentukannya nggak sesuai dengan keinginan. Akhirnya pekerjaan semua di stopin, produksinya diberhentiin. Akhirnya saya dan tim datang ke kantor si bos besar itu, nemuin langsung. Itu perbedaannya banyak banget dengan yang permintaan si bos dengan si karyawannya dia, si orang yang datang ke tempat saya itu. Nah setelah itulah, karena saya nggak mau masalah berlarut-larut, karena ini kan kalau misalkan ini bermasalah dengan si orang yang datang itu, nanti produksi itu mungkin bakalan bermasalah, terus pekerjaan gak selesai, masalah makin banyak. Akhirnya ya udahlah, sebagai kompensasi perubahan spesifikasi dari A ke B, ada perubahan yang lumayan signifikan lah, mulai dari warna, model, aksesoris, itu lumayan subsidinya. Nah karena saya hitung secara material, secara biaya segala macam masih masuk lah, masih ada untungnya lah. Nah itu oke lah, saya ajuin ke si bos untuk nggak apa-apa pak, ini kita kompensasi untuk perubahan dari spek ini ke spek ini, yang penting ini dibayar lancar, pekerjaan berlanjut sampai selesai. Akhirnya disetujui lah sama si bos, kita lanjut produksi, lanjut perubahan spesifikasi. Nah sudah selesai nih separoh ya, dari 8 unit itu selesai itu sekitar 3-4 dulu. Ini sudah selesai, itu tuh kita tunggu informasi pengiriman, entah kenapa ini berbulan-bulan sampai 2 bulan 3 bulan lah, itu nggak ada kabar. Saya tanya ke pengelola si manajemennya itu, ternyata dari pihak supermarket itu belum keluar izinnya tuh belum dapat, malah dipersulit pas, karena si manajemen supermarket itu kan ada 4 titik ya, sampai 8 titik, 4 titiknya udah dapat, cuma dipersulit izinnya karena mereka tahu itu dana CSR, dana besar. Itu nominalnya yang saya dengar itu sekitar 3 miliar mas, besar itu. Nah itu pun dari 3 miliar itu cuma beberapa unit aja yang jadi. Akhirnya begitu udah oke, udah tinggal tunggu info alamat, itu dipersulit sama pihak manajemen supermarket. Mau nggak mau mereka keluar uang. Begitu barang mau dikirim nih, kan dibayar dilunasin dulu tuh 4 unit, 3-nya belum. Begitu dilunasin, nggak lama si pengelola baru ini, si pengelola yang dari pengelola CSR itu datang 2 orang, tiba-tiba minta uang di akhir. Nah yang saya mau tanya, ini uang untuk apa? Karena kan proyek kan nominal udah sesuai, pekerjaan udah sesuai, kok tiba-tiba minta uang? Dan ternyata mereka minta uang fee dengan dalih
bahwa mereka ini yang mempermudah pekerjaan saya, mempercepat pembayaran, dan mereka ini yang menunjuk saya untuk mempekerjakan ini project. Nah, mereka ngerasa punya andil besar di project itu, maka dari itulah mereka minta uang. Nah, dari saya bingung juga ngasih berapa ya, karena emang nggak minta dari awal. Kalau minta dari awal kan enak ya, kita tinggal naikin harga, jatah mereka berapa. Nah, mau nggak mau di hari itu juga saya tentuin mereka dapat jatah sekian per unit. Nah, dengan syarat dilunasi dulu baru saya kasih. Setelah 4 unit udah dibayar lunas, mereka saya kasih unit dikirim nih. Beberapa unit dikirim. Dari 4 itu cuma keluar 1-2 sampai unit berikutnya di DP, dibayar, dirakit. Nah, itu sama lagi problemnya. Sisanya itu sampai sekarang, sampai 3 tahun lah, itu nggak diambil, Mas. 3 tahun nggak diambil, orangnya entah kemana, udah bubar lah manajemen mereka. Entah ketahuan muter dana CSR itu, apa entah gimana, apa ngilang jejak. Yang pasti mereka itu udah nggak ada kabar. Sisa unit yang nggak diambil sama mereka, itu saya jual. Karena waktu itu produksi project besar itu yang harusnya untungnya lumayan banyak, tapi ke subsidi. Karena di waktu yang sama ada project besar, itu project makanan, yaitu kebab. Nah, itu lumayan nominalnya. Itu saya juga ditipu tuh sama partner saya itu, Mas. Jadi yang harusnya nominalnya sekian, saya nerima sekian. Efeknya itu dari uang sekian itu pengelolanya nggak baik, buruk lah, hancur jadi-jadinya. Itu uang keuntungan dari project yang lain disubsidi ke project itu, Mas. Diputer yang dimana pemutaran uangnya tuh nggak bagus, pengelolaannya nggak baik, ditambah karyawan yang gajinya lumayan, nggak balance sama pemasukan, nggak seimbang. Itu semua tuh berantakan, gaji karyawan nggak kebayar, cuma separoh, pekerjaan belum selesai, terus project yang udah selesai juga, yang si CSR itu ya, itu belum dibayar, Mas, sampai sekarang belum lunas lah, belum dibayar, belum tuntas. Nah, itu mau nggak mau saya jual karena itu udah nggak ada kabar. Ya udah saya jual buat puter yang lain. Karena proyek itulah semua saya babak belur, hancur lebur. Nah, itu belajar banyak dari situ, Mas, karena usaha tuh nggak seenaknya ya, nggak semudah yang dikira, nggak segampang yang dikira. Banyak motivator yang bilang usaha tuh mulai dulu. Emang mulai dulu, Mas, cuma kalau planning yang nggak matang, siap-siap aja jeblok. Karena kita nggak tahu nih, usaha itu kan kita harus pelajari dulu ya, sistemnya, produk yang kita jual itu apa, resikonya terutama. Resiko ini kan kita harus pelajari dulu, Mas. Nah, itu saya nggak belajar dari situ. Resiko saya nggak tahu, pengalaman saya nggak punya, pengetahuan nggak ada. Jeblok lah semua urusan, hancur. Pada saat problem puncaknya lah, puncak masalah itu mulai masalah hutang, masalah gaji karyawan, masalah produksi yang belum selesai, masalah pekerjaan yang udah selesai tapi belum dibayar. Itu semua puncak masalah itu di tahun 2020. Saya jujur nggak bisa nyelesain sendiri, saya bingung harus berbuat apa. Sampai dimana tuh karyawan saya bubarin, pekerjaan semua saya berhentiin, karyawan semua udah nggak ada, pekerjaan semua berhenti. Produksi waktu itu masih ada, Mas, cuma nggak saya lanjutin karena modal udah habis. Nah, disitulah saya udah nggak bisa berbuat apa-apa, udah bingung mau ngapain, modal habis, karyawan udah nggak punya, yang bantu juga nggak ada, yang nolong juga apalagi nggak ada. Nah, disitulah saya ngerendung sampai berbulan-bulan, stres itu, Mas, bingung mau ngapain, nggak bisa apa-apa, udah ada kayak hidup itu kayaknya udah begini aja lah, udah tinggal bunuh diri aja lah, hutang bermasalah di mana-mana. Cuma saya menghindar bagaimanapun ya, yang namanya masalah tetap aja bakalan ada terus, Mas, terutama masalah hutang ya. Saya mau nggak mau nyelesain itu masalah hutang itu saya ada banyak, itu ada beberapa di toko material, ada beberapa di jasa, terutama produksi juga ada yang belum selesai. Nah, itu ada di satu momen itu saya udah bingung mau kemana, akhirnya adalah pinjaman dari suatu bank online, aplikasi.
itu saya dikasih 20 juta pinjaman, itu saya tarik semua. Setelah saya tarik, salahnya saya juga uang sebanyak itu nggak dipakai buat muter iklan lagi, modal cari orderan lah, itu enggak, malah uang sebanyak itu dipakai buat nyelesain pekerjaan yang ada. Itu salah banget mas, fatal. Setelah pekerjaan ada, setelah pekerjaan selesai semua nih, itu tuh udah selesai, bukannya beres ya malah tambah runyem, karena kerjaan udah beres mereka nggak ngambil itu pekerjaannya, unitnya nggak diambil, produksi udah selesai nggak diambil, duit udah habis, pekerjaan udah selesai nggak diambil, nggak dapat pelunasan, hutangnya nambah. Hutangnya nambah, akhirnya ya udah putus asa. Sampai di mana ada beberapa debt collector sering ke rumah gitu ya, datang ya dari bank tersebut. Nah itu datang ke rumah, mereka nagih hutang. Nah di satu momen itu saya udah nggak ada uang, produksi nggak jalan, cash flow habis, utang di mana-mana, sampai motor juga saya jual itu mas. Nah terus dia mau nagih utang ya, saya nggak ada uang, sampai setiap hari dia datang. Nah itu saya hafal betul mas suara motornya, sampai saya tuh trauma. Ada satu momen, beberapa momen lah, tetangga saya motornya sama si debt collector itu mas, lewat depan rumah. Itu saya panik, itu saya kira debt collector, saya panik udah kalang kabut, nggak tahu bukan. Nah itu sampai saya nggak tahu kenapa khawatir, ini saya kenapa sih sama begitu aja kok ketakutan banget ya, padahal bukan orang yang mau nagih utang. Akhirnya saya ke psikiater, ternyata emang saya kena gangguan jiwa, anxiety disorder mas. Itu vonis dari dokter, bukan secara pribadi. Nah itu nggak cuma itu doang, ternyata efeknya tuh besar juga, karena waktu itu hutang di bank ya kan, nggak mungkin lagi secara ke rumah-rumah doang ya, jadi lewat telepon itu saking seringnya saya ditelepon, saya takut angkat telepon, walaupun padahal waktu itu customer baru mas, jadi itu nomor nggak ada namanya. Itu dia mau mesen unit, nelfon saya, itu saya nggak angkat, saya takut, betul-betul takut, karena trauma masalah sama tagihan hutang mas. Itu saya nggak mau ngangkat telepon, padahal begitu saya perhatiin lagi, nomor baru, nomor nggak ada namanya, bukan debt collector, karena sebelum dia nelfon dia udah WA duluan. Nah itu saya nggak angkat, saya biarin aja sampai berhari-hari, hilang sendiri tuh orang. Nah dari situ juga saya mulai sadar, saya nggak bisa begini terus menerus, ini harus saya jalani, ini harus segera diselesaikan dengan baik. Ya udah mau nggak mau harus diselesaikan sampai dimana hutang itu udah mulai tuntas. Nah, penyakit yang saya alami itu, yang saya sampai sekarang itu masih ada mas, belum sembuh lah, belum sembuh total itu. Jadi di saat saya lagi posisi di titik terendah ya, di saat lagi stres, istilahnya orang kayak udah nggak punya jaminan hidup, kayak udahlah gue udah nggak bisa begini, kayaknya gue mau mati aja lah. Nah itu saya juga mau bingung mau berbuat apa ya, hampir mau bunuh diri. Akhirnya iseng-iseng nanya lah, nanya ke teman, ke keluarga, ke saudara, bokap tuh gimana sih dulunya waktu ngerintis, apa lebih parah dari gua atau nggak separah gua. Akhirnya nanya ke beberapa teman, ke saudara juga, bokap tuh ternyata lebih parah lagi dari saya mas, lebih hancur dia, lebih berantakan dibanding saya. Nah dari situ saya mulai sadar, usaha saya baru begini aja, bokap itu udah, usaha saya baru begini aja nih, saya udah babak belur, apalagi bokap dulu angkat derajat keluarga sampai sebegitu parah, masa saya begini aja udah ngeluh, udah stres, udah depresi berat lah. Nah akhirnya dari situlah saya mulai motivasi diri sendiri bahwa ini belum seberapa dibanding bokap. Akhirnya udah saya lanjut jalanin masalah yang ada, walaupun ngejalaninnya berat banget mas. Itu sama kayak jalan, kayak kaki kita tuh di atas pisau tajam-tajam tuh, kita nginjek paku, nginjek pisau tuh tajam banget, itu sakit banget rasanya, ngerasainnya itu berat banget. Tapi mau nggak mau harus ngejalanin, karena kalau nggak dijalanin masalah nggak selesai, imbasnya tuh kemana-mana besar, ke anak istri, ke keluarga, ke saudara, malu jadinya kita punya nama. Ya udah mau nggak mau selesain lah, walaupun sekarang alhamdulillah sih nggak masalah ya, udah selesai masalahnya, walaupun butuh waktu 3 tahunan mas buat nyelesain itu semua. Itu nggak gampang prosesnya, dan itu saya nyelesain sendirian tanpa bantuan siapapun. Nah mungkin ada backupan dari orang tua lah, dalam bentuk fasilitas, bukan uang ya, tapi fasilitas yang disediain itu saya pakai sebaik mungkin, sampai hutang yang tadi ya angka segitu besar di tahun 2020
sampai di tahun 2021 mulai ngurang, di tahun 2022 udah mulai tuntas, di tahun ini semuanya insya Allah lunas di akhir tahun, semua lunas tuntas tanpa ada masalah, tanpa ada problem. Untuk jualan itu kadang gini ya, orang itu kan punya pemikiran semakin murah produk barang yang lu punya semakin laris jualan. Itu sebenarnya enggak, Mas. Jadi pasar target market itu dia bakalan datang sesuai targetnya, yang murah-murah, mahal-mahal, sedang-sedang. Jadi walaupun kita jual murah tetap laku, walaupun nggak sebanyak yang ini ya. Jual mahal pun begitu, sama. Jual mahal, mau jual murah, mau jual mahal sama, pasti bakalan datang market-marketnya sesuai dengan target kita. Mau jual mahal, jual murah, itu nggak sama. Ya lebih baik jangan jual mahal. Nah, jual mahal ini kita nih jual kualitas, Mas, nggak sembarangan jual produk ya. Dan itu persaingan itu di tahun 2020 tuh masih nggak terlalu berat ya. Jualnya itu gampang, Mas. Kita jual nyebar di sosial media aja kayak di Facebook, Instagram. Itu banyak yang nanya, banyak yang order, banyak yang mau pesan. Walaupun waktu itu nggak ngiklan, cuma sekedar nge-share aja. Nah, cuma karena bisnis ini bisa dibilang lumayan mudah dikerjain, lumayan murah biayanya, lumayan besar juga untungnya. Nah, ada beberapa bengkelas yang tadi cuma bikin pagar segala macem, dia ikut-ikutan. Harganya makin hancur tuh, Mas. Pasar makin susah dijangkau ya. Karena dengan mereka turun ke lapangan, ikut-ikutan nurunin harga, bikin harga yang murah banget. Karena bengkelas-bengkelas itu ya, kebanyakan kan mereka yang punya, tapi mereka yang kerja. Beda sama saya kan saya punya usaha, saya mempekerjakan orang, bayar orang gitulah. Nah, harga saya jelas beda sama mereka. Nah, cuma saya nggak ikut-ikutan nurunin harga, nggak ikut-ikutan nurunin harga, nurunin kualitas, karena saya punya karyawan. Terus saya juga ada pengalaman pahit di tahun 2020 terkait masalah keuangan ya. Nah, di tahun 2023 ini saya udah masa bodoh sama yang namanya persaingan. Saya jualan aja dengan harga yang saya punya, saya nggak bakalan ikut nurunin harga, dan itu tetap bertahan sampai sekarang. Ada aja marketnya, Mas, marketnya ada aja pembelinya. Walaupun kita jual mahal ya, ada aja pembelinya. Jual murah pun apalagi, ada aja pembelinya. Cuma untungnya nggak seberapa, persaingan di mana-mana. Ya mending jual mahal sekalian. Itu gampang. Kalau sekarang kan kita dibantu digital ya. Kayak Instagram udah dikelola sama ada manajemen yang ngelola lah. Dikelola, terus kita jualan bisa lihat website itu kita bayar iklan berapa juta per bulan supaya penjualan tetap ada. Di marketplace juga ada, kayak Shopee, Tokopedia, Lazada ada. Terus di Facebook juga ada, kita ngiklan. Dan itu semua platform kita iklanin untuk memaksimalkan produksi ya. Itu. Jadi pekerjaan yang misalkan sebulan kapasitas kita 30 sampai 50, kita habisin semua sampai pekerja itu udah benar-benar udah nolak pekerjaan kayak gitu. Jadi masalah harga itu sebenarnya nggak terlalu ini ya, tinggal masalah pembelinya aja gitu, Mas. Jadi masalah penjualan sih gampang-gampang susah lah gitu. Di keunggulan produk saya ini buat kontainer ini, kadang kan orang punya modal terbatas ya. Misalkan orang mau jualan coffee shop, jualan kopi lah, dia kalau nyewa ruko atau nyewa lahan itu kan bisa puluhan juta ya kan, bisa 20 juta. Apalagi di Jakarta ya, di Jakarta ukuran kecil aja bisa 30 juta Mas sebulan, setahun. Dan itu nggak semua orang punya modal sebesar itu, Mas. Nah, kadang mereka punya modal 5 juta, 3 juta, 7 juta. Nah, daripada modal segede kayak gitu, dia bingung, yang nominal 7 juta itu ya, daripada dia bingung mau buat apa, dia bisa bikin booth kontainer dengan nominal tersebut, sisanya dia tinggal nyari lahan yang nyewanya bulanan. Karena kalau ruko kan biasanya per tahun ya, minimalnya per 6 tahun. Itu kan lumayan, Mas. 30 juta kalau setahun dibagi 2 aja, udah 15 juta sebulan per 6 bulan ya. Dan daripada segede gitu, mending bikin booth yang harganya 5 juta, 6 juta, atau 7, atau bahkan 10, sesuai dengan dia punya modal. Tinggal dia nyari lahan yang pinggiran jalan aja murah, paling berapa ratus ribu sih per bulan, ya kan? Dan itu udah pasti mereka tuh bisa balik modal atau bahkan lebih ya. Itu dibanding kita nyewa ruko yang harganya udah mahal, plus kita ngurus perizinannya juga, karena kan kita jualan gak sembarangan ya. Kita izin ke RT RW, ke orang-orang di sini lah yang bertanggung jawab lah di tempat lah
gitu. Kalau boot ya nggak terlalu kayak gitu mas, apalagi bikin boot begini kita nggak ada IMB ya, karena unit yang kita buat ini bisa pindah kemana-mana, bisa lepas pasang, bisa bongkar pasang gitu, semi permanen lah. Kalau misalkan ada teman-teman atau pembisnis lah yang mau usaha, itu daripada nyewa ruko mahal-mahal, mending bikin booth aja. Budget berapa, kamu punya budget berapa, kita bisa bantu nyesuaiin. Kita ada mulai dari harga 5 juta sampai 10 juta, itu yang standar, yang minimalis ya. Itu tuh udah lumayan lah, tempatnya di dalam bisa naruh meja, bisa naruh kulkas, bisa buat naruh-naruh barang di dalam lah. Ada lagi yang budgetnya yang di bawah 5 juga ada, kita bikin booth yang kecil ukuran gerobak lah, itu budgetnya bisa di angka 5 juta ke bawah. Itu bisa buat jualan minuman, jualan roti, atau jualan yang lain-lain bisa. Dan bisa yang lebih besar lagi, 2 lantai contohnya bikin rooftop bisa, budget di angka sekitar 30 sampai 50 juta. Itu udah kita bikin sebagus mungkin, itu model rooftop ya, ukurnya panjang, itu sekitar 5 meter kali 3. Itu di lantai 2 udah ada railing, balkon, tangga. Dengan harga tersebut udah dijamin bagus, kualitas kita kasih yang terbaik, garansi juga kita kasih, dan itu kita maintenance kalau ada masalah gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau mesen booth, mau konsultasi ke saya, mau bertanya, bisa hubungi saya di 0813 8668 4848. Dan kalau ada yang bingung untuk masalah desain, terkait desainnya, bisa dilihat Instagram saya di @bootcontainerjakarta. Nah itu banyak galeri produksi boot, desain sama yang udah kita pernah produksi. Bisa dilihat di situ semua, bisa dikonsultasikan, bisa menyesuaikan budget, bisa menyesuaikan tempat, bisa menyesuaikan segala macamnya lah. Fleksibel mas, gitu. Jadi bisa hubungi saya aja nanti. Jadi kita tuh sebelum mulai usaha ya, ini sesuai pengalaman aja ya. Sebelum kita mulai usaha, kita tuh harus mempelajari secara matang produk kita tuh apa, pasarnya gimana, gimana cara jualnya, gimana cara ngelolanya dengan baik. Nah, kadang kan orang usaha tuh mulai-mulai aja, ya kan? Ya sebenarnya nggak bisa begitu mas. Kalau usaha mulai-mulai aja tanpa ada planning yang matang, itu bisa kita kena masalah. Tuh, karena masalah itu kan kita nggak bisa prediksi ya. Sebelum kita mulai usaha, risiko itu yang paling kita pikirin dulu. Risiko untuk modal mungkin bisa belakangan. Nah, usaha tuh nggak bisa langsung mulai aja, nggak bisa mikirin doang. Itu dua-duanya harus dijalanin. Dia planningin dulu, baru dia jalanin. Gitu, jangan dijalanin dulu baru di planning. Nah, itu nggak bisa begitu mas. Usaha tuh yang saya alamin kayak gitu. Jadi usaha tuh kita planningin dulu secara mateng. Kalau misalnya kita nggak bisa mulai sendiri, atau kita nggak mau kerja sama dengan orang, kita minimalnya mempelajari dulu nih bisnis yang kita mau jalanin. Apa kita seminar, apa kita magang di tempat orang, atau kita bertanya-tanya ke orang-orang yang udah senior lah istilahnya. Jadi gitu, minimalnya kita tuh mempelajari dulu apa yang harus kita mulai sebelum kita benar-benar memulai. Karena nanti resiko di depan itu kita nggak tahu apa yang kita bakalan hadapi mas.